Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua saudara Iga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi di pagi-pagi. Ya, di hari apa nih, Kamis ya. Ya, tanggal 18 September 2025. Kita hadir kembali di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Kabupaten Baru Menyapa. Ya, tentunya Alil bersama dengan Bang Ilo akan menemani Anda sampai dengan jam 9 lewat atau jam 10 ya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, ya, dalam melaksanakan atau beraktivitas di pagi ini. Ya, apalagi ada di kantor saat ini bertugas atau ada di pasar kah atau di mana, di kebun kah, ya, sambil beraktivitas tentunya juga mengikuti acara kita di pagi ini. Seperti biasa, acara ini Anda bisa saksikan atau kita dapat mengikuti acara ini melalui TikTok, ada di Facebook, streaming, kemudian YouTube, IG Radio. Dan tentunya di setiap pagi ya atau malam kita hadir menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Iya. Selamat pagi. Senang sekali hadir di pagi hari. Jadi memang kalau pagi hari ini segar ini, Bung Alil. Segar di. Ya, apalagi kalau segar, apalagi kalau sudah mandi. Cuaca juga hari ini alhamdulillah sangat baik sekali. Ya, mudah-mudahan harapan kita ya, saya juga seperti dengan Bung Alil, mudah-mudahan seluruh teman-teman semua sehat. Iya. Karena yang terindah sebenarnya dalam kehidupan ini adalah kesehatan, Bung Alil. Iya, namu mega doi aku deta sehat awe. Padamu ibelah. Namu mega doi aku deta sehat. Itu gak gunana, Bung Alil. Iya. Aku kursi roda mani bawang atau monro mani keleng atau dek nana oleh yang terima dengan rendre pede mau kalau sekarang alhamdulillah masih bisa makan pisang kepok pagi-pagi. Iya. Di pagi ini ya mungkin teman-teman kita ini yang mau berbagi informasi ini. Selamat pagi Bang Ipul, Om Ipul ini yang sudah stay pagi-pagi di Ogi Baru Menyapa ini, Om Ipul. Oke. Dan jangan lupa di tap-tap layarnya kemudian dibagi-bagikan link ini, link di TikTok ya, supaya lebih banyak mengikuti acara kita. Dibagikan ke grup WA, WhatsApp ya, supaya lebih banyak mengikuti. Ya, tadi malam kan kita hadir juga tadi malam Bang Ilo. Iya. Ada juga di obrolan atau di Ogi Baru Menyapa. Ya. Hadir malam, hadir juga pagi. Hadir juga pagi. Iya. Ya bisa saja nanti pagi malam kan, malam pagi. Jadi untuk sementara tergantung saja waktu kita, Bung Alil. Atau mungkin juga meskipun kita hadir pada pagi hari, tapi kalau ada malam yang perlu kita bahas ya tidak apa-apa. Kita hadir sepanjang juga ada waktu ya. Iya, mungkin ada isu hangat. Wah, isu hangat. Ada isu hangat yang hangat-hangat kan sekarang ini kan yang hangat-hangat yang lagi tren ini. Iya. Seperti hari ini kan lebih banyak yang mendominasi berita, apakah itu berita cetak, berita online, kemudian TikTok, kemudian YouTube dan Facebook itu kan pelantikan Menteri Jilid 2 ya, kemarin 3 ya. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, Bung Alil, yang ya tentu juga menjadi seru karena masing-masing juga masyarakat mempunyai penilaian tersendiri dengan reshuffle itu, Bung Alil, terutama kepada figur-figur yang ditempatkan. Seperti itu, Bung Alil. Kalau kita lihat figur-figur ini yang ditempatkan ini, wah,
Bagaimana kita lihat ini? Atau kita nanti prediksi sebenarnya yang sekarang ya, sekarang yang pengganti yang baru ini, Bung Khalil. Sebenarnya kalau kita lihat yang sekarang ini masih bentuk sebagian kompromi terkait dengan katakanlah tim-tim yang berjuang juga pada Pilpres yang lalu, Bung Khalil ya. Beberapa yang terakomodir, kemudian bergabung dengan, ada juga gabungan dengan profesional, Bung Khalil. Jadi kelihatannya memang Pak Prabowo ini selalu membuat keseimbangan gitu. Jadi kalau orang mengatakan selalu bahwa Pak Prabowo itu sudah tidak punya kepedulian atau tidak tertarik lagi untuk mengambil geng Solo ya, katakanlah yang selalu diidentikan dengan orang-orang mantan presiden sebelumnya. Nah kalau kita lihat komposisi hari ini tidak juga. Karena kenapa saya bilang meskipun Erick Thohir misalnya selalu diidentikan dengan itu, tetapi kan dia hanya dipindahkan ya, mungkin lebih bergengsi di Menteri BUMN, tapi sekarang kan masih Menteri Pemuda Olahraga, ini masih halus-halus saja nih karena masih terpasang kan seperti itu. Tetapi yang hari ini yang menjadi kejutan bagi warga Indonesia adalah Menteri Menko Polhukam, Bung Ali, yang namanya tidak pernah sama sekali disebut-sebut ya. Iya, tapi Mas tiba-tiba ada di barisan Menko Pak Januari ini, Bung Halil. Kemudian Kodari. Kodari ya. Kodari yang selama ini kalau kita lihat di TV-TV nasional jadi lembaga dia pemimpin lembaga survei kan, Bung Ali. Tiba-tiba menjadi kepala staf presiden. Jadi di sini kita mungkin ya apresiasi presiden barangkali terpilih karena Kodari juga ini adalah bagian dari yang memperjuangkan kemarin kemenangan ya, mungkin melalui kajian-kajian politik dan sebagainya, meskipun tokoh yang satu ini kan kalau kita lihat juga pro kontra juga kalau kita lihat dengan ketika ada debat-debat ya, Bung Adil ya, di media seperti itu. Tapi apapun itu ini hak prerogatif presiden. Kemudian catatan kita di sini juga adalah setelah Erick Thohir Menteri BUMN berhentikan dan digeser ke Menteri Pemuda, berarti ke depan kan masih ada yang kosong di Menteri BUMN. Nah ini mungkin banyak lagi yang berspekulasi, yang mencoba lagi membuat player-player siapa kemungkinan yang akan didorong untuk menjadi Menteri BUMN ini, Bung Halil. Dan mungkin nanti tidak hanya satu, mungkin ada 1, 2, 3 lagi di tahap berikutnya yang dilakukan pergantian. Iya. Kalau kosong nih biasanya berarti Mega tuh mah depek-depek. Iya, Bung Halil, ini kan BUMN ini strategis, Bung Halil. Tapi kan kalau kita lihat ada upaya, ada keinginan presiden di sini di Menteri BUMN untuk melakukan reformasi, Bung Halil. Maksudnya reformasi bagaimana Kementerian BUMN ini tidak seperti dengan kondisi hari ini, di mana banyak BUMN kita yang anggarannya begitu besar, operasional cost-nya cukup tinggi, misalnya gaji direktur, gaji direksi, komisaris luar biasa, tetapi rugi, banyak yang rugi. Padahal kadang orang bertanya kenapa bisa rugi kan? Jadi mungkin ini yang memerlukan perhatian serius Bapak Presiden, sehingga dia ingin mereposisi Menteri BUMN ini, Bu. Selain bagaimana BUMN nanti ini ke depan juga betul-betul bekerja untuk itu tadi saya katakan pasal 33 untuk kemakmuran rakyat, Bung Alil. Seperti itu. Iya, oke. Dan untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini, ya mungkin ada info-info yang ingin disampaikan ke kami, silakan. Anda boleh bergabung dan ketik komen-komentar di bawah, ya silakan, ya supaya kita ada juga informasi, apalagi informasi yang ada di daerah data. Ya, setelah kita dengarkan ini info-info nasional, ya mungkin ke regional lagi nih, disusul lagi nih, ya.
Apa ini yang Apa itu, Bung Halil? hangat-hangat ini, yang hangat-hangat lagi nih kalau di Sulsel? Iya. Ya. Kalau di Sulsel kira-kira apa, Bung Halil ya? Saya tidak terlalu mengamati sebenarnya di kegiatan di Sulsel Selatan ini, Bung Halil, karena hampir saya lihat jarang ada yang viral ya, Bung Halil, atau kadang membutuhkan perhatian, kecuali kemarin ada program satu yang menurut kita juga itu ada positifnya, di mana dibuka lagi kembali rute penerbangan dari Makassar ke Kabupaten Bone, Bung Halil ya. Oh iya, itu yang aneh ya. Ya itu yang membantu, Bung Halil, karena kita tahu bahwa jalur ke Bone ini baik lewat Bulu Dua maupun lewat Camba, katakanlah Sinjai, Camba, dan sebagainya, itu kan sering terjadi kemacetan, Bung Halil ya. Ya, sehingga alternatif transportasi udara ini memang sangat dibutuhkan apabila ada kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan waktu cepat untuk sampai. Karena saya dengar pesawat dengan kapasitas penumpang kurang lebih 70 orang ini itu bisa ditempuh dari Makassar ke Bone di Bandara Arupalaka ini hanya kurang lebih sekitar 45 menit dibandingkan dengan transportasi darat yang kurang lebih 3-4 jam, Bung Halil. Oh gitu deh. Iya. Dia kena dingin. Iya. Maka kepala lutut tolokan. Betul. Saya rasa belum, Bang, karena gampang saja kan jalur di Baru dengan Makassar. Tidak ada masalah, Bung Halil. Iya, karena ada kereta api. Ya ada kereta api, meskipun ya kereta api kita ini kan dirancang sebenarnya dari berbagai tahap, Bung Halil ya. Dan aku Makassar Parepare, tetapi kedepannya itu sampai di Sulawesi Utara, Manado, Bung Halil. Tapi ya alhamdulillah napel untuk maku ke Mandai baru, Bung Halil. Meskipun relnya sebenarnya sudah sampai di Parepare, cuma saya tidak tahu di mana kendalanya itu, Bung Halil. Mungkin dah kena tuh kapang efisiensi anggaran. Iya, atau rel sama Jeko CD. Ya, seperti itu. Iya, ini Om Ipul, jangan mie yang hangat-hangat, sekalian yang viral mie saja di Baru. Oh iya. Apa ini viral Om Ipul? Iya, sekarang ini di Baru. Iya. Ada nih. Oh ini Muhammad Syahid Al Banjari. Pak Ilo, request lagu. Weh. Emang kaling elang. Iya, Om Ipul mungkin ada info-info hangat ini yang di Baru, yang viral. Apalagi nih, Om Ipul. Ya. Ya karena kita ini baru lagi mulai pagi, Bung Halil ya. Iya. Kemarin kan kita coba sore, kita pindah malam karena berbagai kesibukan kita. Jadi mungkin teman-teman lagi tidak tahu kalau kita mulai pagi. Jadi ya. Iya. Tapi kayaknya pagi bagus deh. Iya. Karena kalau ada kegiatan kita pagi masih bisa dilaksanakan sore atau malam, apalagi, Bung. Iya. Tapi kalau ada kegiatan malam, tidak mungkin kan? Iya. Oke. Dan selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung bersama kita di sini. Dan siapa tahu, ya kalau info-info di Baru ini bagaimana, Bang Ilo? Tidak ada lagi. Ya kalau saya lihat di media ini, Bung Halil, yang dimuat oleh apa ini? Saya tidak tahu apa nama medianya, tapi di situ ditulis di situ, Bung Halil, 4 kelompok massa bakal gelar demo besar-besaran, tuntut ketua DPRD Baru mundur. Saya lihat penulisnya ini adalah Ahkam ini, Bung Halil. Saya lansir saja. Tapi saya tidak tahu kapan ini, jadi kita baca sedikit saja dulu. 4 kelompok massa dari Kesatuan Aktivis Baru Kibar, ya. Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia HMI Cabang Baru, HMI Cabang Pangkep, dan Korwil Kibar Makassar berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada hari Kamis. Berarti hari ini ya, Bung Halil ya? Iya, hari Kamis ini ya.
8 September 2025. Aksi ini menyuarakan satu tuntutan utama, mundurnya Haji Samsudin Muhyiddin dari jabatan Ketua DPRD baru. Jadi bergeser lagi nih bukan ini Ketua DPRD lagi diminta mundur. Mungkin ada kekecewaan dari aktivis ini bukan sehingga larinya lagi ke Ketua DPR ini. Alasan dan tuntutan demonstran, para demonstran menuding Ketua DPRD baru telah menghambat proses pemberhentian salah satu anggota DPRD dari Partai Demokrat berinisial HRD. Seperti itu Bung Alil kalau kita lansir dari media ini ya. Jadi berarti hari ini, namun coba sudah ada informasi bahwa hari ini jam berapa ada demo Bung Alil? Mungkin kita juga nanti yang mau turun meliput itu seperti apa? Jadi mudah-mudahan ada nanti info bahwa jam berapa nanti kita coba liput ya. Iya. Kalau di tempat saya ini kalau sebenarnya sudah berjalan itu sudah kentara Bung Alil. Kalau ada pengalihan lalu lintas kan, biasa kan lewat di belakang saya ini. Tapi sampai saat ini belum, berarti mungkin belum Bung Alil. Iya. Biasanya siang-siang itu. Iya. Iya. Om Ipul, di KB ada berita tentang legislator baru. Ya di KB banyak di. Ya. Jadi kalau tuntutannya ini kan kemarin HRD ini udah tuntut lagi Ketua DPRD. Ya mungkin karena dianggap pimpinan DPRD ini tidak mampu dalam tanda kutip ya Bung Alil ya. Maksudnya membuat quorum dari setiap paripurna yang direncanakan katakan oleh BK Bung Alil. Karena kalau kita lihat tahapan-tahapan daripada proses di Badan Kehormatan itu setelah ada keputusan di Badan Kehormatan tetap dia harus dibahas di paripurna Bung Alil. Mungkin seperti itu mekanismenya. Nah sampai pada hari ini sejak Badan Kehormatan mengambil keputusan itu belum pernah tercapai quorum Bung Alil. Tidak ada. Berarti mungkin di sini dilihat bahwa ada faktor X atau ada tanda tanya dalam tanda kutip Bung Alil bahwa kenapa bisa seperti itu. Kalau kita lihat di pemberitaan media yang lain yang bisa itu Bang Ilo kalau seumpama di calling semua ini anggota bilang jangan ku hadir ya bisa. Jangan hadir kalau pas paripurna bisa juga itu Bung Alil misalnya. Jadi saya pernah dulu ada cerita waktu saya pendampingan di daerah Luwu Utara. Waktu itu bupatinya Pak Lutfi Bung Alil. Jadi Pak Lutfi sudah datang di salah satu hotel, saya sudah hadir berdua di depan. Tapi ini kepala-kepala dinas ini dengan anggota DPRD ini masih banyak yang belum hadir. Padahal pertemuan itu terkait dengan DPR dan eksekutif dan legislatif lah seperti itu. Kebetulan tempat hotelnya itu di puncak agak-agak mendaki sedikit. Jadi Pak Bupati bilang begini, dia telepon semuanya itu. Bilang ayo kita datang semuanya ke hotel ini. Kita ada pertemuan ini membahas terkait dengan anggaran. Begitu Bung Alil ya. Oh seperti asap kereta api itu semua mobil kepala dinas naik di atas Bung Alil. Naik di hotel itu sampai di atas padahal yang bukan dibahas anggaran yang dibahas itu adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik. Jadi Bupati bercanda waktu itu. Nah ini semua katanya nih pejabat-pejabat ini kalau anggaran mau dibagi-bagi biar bilang tidak korum juga bahkan lebih kadang konsumsi ya tapi kalau yang dibahas masalah begini waduh pilih-pilih kan begitu Bung Ali. Jadi analoginya seperti itu. Coba kalau misalnya di DPR kalau itu yang dibahas konteks yang lain. Coba yang lain misalnya misalnya pokir yang mau dibahas. Pasti korum Bung Ali. Ada kue ini mau dibagi-bagi Ya, kalau sepanjang ada kue mau dibagi-bagi Bung Ali, pasti. Dia lagi binangka apalagi yobi memang. Kede apalagi kede dia yobi mah kede bagi memang nih. Waduh bahaya nanti. Ya. Ya kalau saya sih sebenarnya nih Bung Alil.
terkait dengan rencana demo mahasiswa ini, saya pikir DPR ini harus memberikan penjelasan yang baik. Kalau perlu buatlah konferensi pers gitu supaya tidak ada interpretasi yang liar. Ya kan? Dia harus menjelaskan. Misalnya kalau dia mengatakan kehati-hatian, ya jelaskan juga apa alasannya, Bung Alil. Karena ini kan makasih GWS persoalan komunikasi. Persoalan komunikasi, Bung Alil. Jadi orang bisa saja misalnya adik-adik kita yang demo ini mempunyai interpretasi bahwa ada upaya misalnya dari pimpinan DPRD, dugaan mereka mungkin untuk melindungi atau apa dan sebagainya ya. Nah, kalau saya undang aja ini adik-adik mahasiswa ke DPR, RDP, baru memberikan penjelasan, diskusilah di situ dengan baik, Bung Alil. Kalau kita menghindar, nah itu bukan solusi yang terbaik, Bung Alil, menurut saya. Jadi harus kita belajar dari sekian banyak kerusuhan atau apa kegaduhan yang selama ini ada hanya karena persoalan kita menghindari untuk melakukan komunikasi verbal secara langsung dengan masyarakat, seperti itu. Oke. Mulyadi Sam, Pemda baru sebaiknya galakkan ekonomi rakyat, jangan cuma di pasar, home industry juga. Wah. Iya. Adrena, ini undang BK menjelaskan isi aturan etik dan tata tertibnya hingga dikeluarkannya putusan pemberhentian. Iya. Betul. Ya, jadi tidak perlu dibahas ada bahasa kehati-hatian karena kan BK sudah ada putuskan pemberhentian. Oh iya. Iya, karena saya dengar itu ada berita kemarin bahwa perlu kehati-hatian memberikan putusan ini. Konsultasi sama Ibu Lilis kalau masalah hukum, Bung Alil, bahwa bagaimana ya. Tapi kemarin kita mencoba untuk melihat di beberapa referensi yang ada di Google. Kalau kita lihat memang Badan Kehormatan itu punya steps, beberapa langkah-langkah seperti yang saya sampaikan kemarin, ada teguran lisan, teguran ini, pemberhentian sementara, bahkan sampai pemberhentian seterusnya, Bung Alil. Mungkin juga itu yang ada di dalam rujukan BK, terutama di tata tertib mereka sehingga dia lakukan itu. Jadi kalau kita lihat tahap selanjutnya ini adalah tinggal paripurna DPR, Bung Alil. Nah ini yang alot ini. Tapi kira-kira ini Bang Ilo, kalau hadir mini quorum ini nanti kalau kita lihat putuskan gitu. Bisa jadi, Bung Alil, tergantung pimpinan sidangnya nanti mengarahkan kemana kan, Bung Alil. Kemudian apa tanggapan-tanggapannya anggota DPR yang ada ini, yang tinggal 24 ini, karena kan tidak mungkin juga ikut di sini ada di dalam proses itu karena ini kan. Jadi memang posisi juga di sini memang agak lemah ada ini karena dia hanya, kalau saya tidak salah hanya satu barangkali ya, Bung Alil, di DPR ya, di DPRD. Hanya satu, apa itu? Perwakilannya Demokrat di iya cuma satu ya. Iya kan, berarti ada 24 yang tidak kan maksudnya di situ. Tapi kita lihat saja lah bagaimana nanti setelah hari ini dilaksanakan demo, apalah kira-kira follow up selanjutnya. Karena pasti nanti ujung-ujungnya ini akan ada diskusi dengan DPRD, mungkin diterima pendemo ini untuk diajak diskusi seperti apa. Di situ baru kita bisa tahu apa penjelasan dari DPRD, Bung Alil. Ini ada Ibu Adrena ini, Bu Lilis, diputuskan dengan membatalkan putusan sebelumnya. Bahaya. Kalau diputuskan untuk membatalkan putusan sebelumnya, itu keputusan KPU RI itu. Usianya cuma sehari saja tuh. Berarti berapa jam itu berlaku, Bang Ilo?
Enggak sampai 24 jam boleh. Yang terkait dengan itu ya, KPU cabut aturan rahasiakan data ya Bung Ali, terkait dengan presiden dan wakil presiden, capres dan wapres ya. Oke, untuk yang mau gabung silakan. Iya, mau berdiskusi pagi ini boleh kita klik di komal di bawah. Ya, saya undang ini satu-satu. Ada, siapa tahu ada mau bicara ini. Boleh siapa tahu mau bicara Ki. Ya, silakan saya undang Ki. Iya. Ya, ada Om Ipul. Assalamualaikum Om Ipul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ipul, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sebaliknya. Wah, iya. Ada juga ini Om Ahmad, Om Cilo ini. Om Cilo yang ada di Cilelang. Agak kerebat tuh Mai. Alhamdulillah, baik-baik. Salam semua Kak Ilo sama Kanda Ipul ini sudah hadir juga. Oh iya. Oke. Ini Om Ipul terkait dengan yang kita bahas-bahas ini pagi ini. Iya. Ini yang terkait dengan putusan Badan Kehormatan DPRD baru ini. Iya, bagaimana kita menilai, dan kemudian belum ada paripurna ini, rapat paripurna karena ditunda-tunda karena tidak quorum ini. Iya, bagaimana kita menilai ini Bang Ipul? Halo. Ya, silakan Bang Ipul. Iya. Sampai Ji suara aku sampai Ji. Iya, sampai Ji. Bagus Ji. Oh ya. Iya. Jadi makasih kesempatan ini. Adinda Alil dengan Adinda Ahmad, Kakanda Bang Ilo. Iya. Saya lebih baik mempergunakan Kakanda atau Abang. Iya. Saya tidak mau mempergunakan kata senior tanda kutip ya. Kenapa? Senior apa ini? Karena senior itu baru saya tahu hari ini malam tadi bahwa senior itu singkatan dari senang istrinya orang. Ya. Barat. Luar biasa nih kata-katanya. Kanda Ipul. Jadi mungkin sama Kakanda Ilo ini saya harus bilang abang atau Kakanda. Ya Abang Ilo lah. Abang Ilo. Ya, jangan balik senior kalau begitu. Ternyata senior itu baru juga saya tahu hari ini. Kenapa sangat pas sekali dengan apa yang kita bahas hari ini? Iya. Cuma kebetulan ini Kakanda. Iya. Kebetulan. Jadi memang kalau orang sastra itu Bung Alil, ini memang rasa-rasa senatoran diwaris ini. Sayangnya kemarin mau bicara diwaris dicari, hilang ke Bung Alil. Iya. Padahal ada gabung komal. Iya. Jadi begini, saya tidak terlalu membahas karena sudah diproses secara kode etik dengan hukum, karena ada ranah masing-masing. Saya bukan sarjana hukum, jadi biarlah berproses ini. Hanya yang saya sayangkan, kenapa ada 4 kelompok yang mau turun aksi dari Tangkep kalau saya tidak salah dengan Makassar. Persoalannya apakah kurang aktivis dengan mahasiswa di Baru? Itu pertanyaan. Itu. Kenapa mesti orang Pangkep, orang Makassar turun ke Baru untuk menyampaikan aspirasi tentang persoalan di Baru? Tapi kalaupun terjadi demo itu kan
hak adik-adik, hak aspirasinya. Tidak bisa dihalangi itu karena dijamin undang-undang. Hanya begitu barangkali sementara. Iya. Oke. Ya, kalau Om Cilo ini bagaimana komentar tak? Ya, Iya. ya sebelumnya salam hormat Anda semua ini. Ini kan kami ini kan sebagai masyarakat biasa melihat. Halo? Iya. Dengarkan Dali. Iya. Oh, didengar semuanya. Iya, didengar. Iya. Bicara saja. Ya. Ini kan kasusnya terkait HRD ini memang agak menarik juga sebenarnya. Iya. Setiap hari kok dibahas di media sosial. Kita mewakili saja masyarakat biasa. Iya. Kasih dekat-dekat ke tak HP tak, mic-nya HP tak. Sebenarnya melihat. Iya. Ya, oke. Iya. Sudah jelas? Ya, oke. Soalnya tidak pakai mic kayak kita ini Bang Ali. Iya. Video. Iya. Sebagai masyarakat biasa melihat sebenarnya kayak ada sesuatu yang terjadi di dalam. Itu yang pertama. Kami masyarakat biasa ya melihat yang tidak tahu terkait politik-politik yang tingkat di atas. Kemudian terkait kasus ini kan berlarut-larut seperti halnya kayak kasus ijazah palsu yang berlarut-larut juga tanpa ada endingnya. Dan tentunya mudah-mudahan ke depan ini bisa dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya apa sebenarnya yang terjadi. Itu pertanyaan masyarakat sebenarnya. Apa kasusnya beliau, kan tidak terlalu jelas sebenarnya kasusnya. Cuma langsung saja diputuskan di BK bahwa seperti ini, seperti ini. Kalau menurut kami ya masyarakat biasa yang tidak paham terkait masalah yang tingkat-tingkat tinggi itu. Mungkin seperti itu dari saya, Bung Ali. Iya. Oke. Makasih Bang Cilo. Iya. Kalau kita dengar ini Bang Ilo, komen-komen dari Om Ipul sama Om Cilo ini, iya, bagaimana? Iya, sebenarnya kan ini kasus ini kan kasus apa ya Bung Alil ya, bukan kasus yang perlu melibatkan katakanlah komunitas atau organisasi atau kelompok dari luar, karena ini kan bukan persoalan yang perlu apa ya atau mengganggu daerah-daerah lain. Ini kan spesial untuk di daerah sini baru aja Bung Alil. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Ipul ya memang seperti itu. Ini kan bukan seberapa besar orang yang harus turun, Bung Alil, ya kan? Tetapi seperti apa argumentasi yang harus kita bawa misalnya ke DPR sebagai bahan untuk berdiskusi dengan pihak DPR untuk mempertanyakan kenapa lambat proses paripurna, Bung Alil. Kan BK sudah mengeluarkan keputusan dan tidak mungkin kita membahas teknis-teknis kenapa dia keluarkan keputusan seperti itu. Pasti juga dia punya dasar yang kuat dan tidak etis kalau menurut kita sampaikan di sini, Bung Ali. Tapi tentu dia punya dasar yang kuat, bukti-bukti yang valid, sudah diverifikasi dan sebagainya. Pasti seperti itulah sehingga BK bertiga ini berani mengambil keputusan seperti itu. Nah, memang karena tahapan selanjutnya akan disampaikan di sidang paripurna untuk mungkin kesepakatan lagi di paripurna untuk lebih menguatkan itu Bung Alil ya. Nah, ini yang selalu gagal karena tidak memenuhi quorum Bung Alil. Kan tatip juga itu ada. Nah, inilah biasa kejadian-kejadian yang lumrah kita lihat di parlemen itu Bung Alil. Ketika ada kebijakan atau ada keputusan yang diambil, itu kan makanya di luar dulu ada lobby-lobby apa dan sebagainya bagaimana supaya quorum, karena ketika tidak ada lobby-lobby atau negosiasi sebelumnya, pasti orang tidak akan bagaimana caranya agar tidak quorum, karena kalau tidak quorum kan tidak bisa mengambil keputusan. Kecuali ada hal-hal tertentu, ada istilahnya lex specialis misalnya, ketika terkait dengan undang-undang misalnya, di situ ada hak presiden untuk bisa mengambil. Saya pernah mendengarkan itu mengalir ya seperti itu misalnya.
katakanlah misalnya dalam pengesahan APBN, APBD dan sebagainya itu ada bisa dilakukan seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya sama yang saya katakan tadi bahwa pihak DPR ini terutama pimpinan ini harus menjelaskan dengan baik kepada pihap mahasiswa atau aktivis yang melakukan demo ini kenapa tidak bisa korum, dengan alasan apa, bukan apalagi ada informasi yang kita baca bahwa ketua DPR melakukan pertemuan dengan ketua Partai Demokrat di provinsi misalnya, ada apa, itu kan dipertanyakan, berikanlah penjelasan. Ini kan persoalan komunikasi menurut saya, Bung Alil. Iya, tapi kalau dilihat ini ada berita bahwa perlu kehati-hatian katanya ini. Iya. Apalagi yang menjelaskan ini staf ahlinya kayak. Iya. Iya, Pak Abu. Iya. Dan seharusnya mungkin Pak Ketua sendiri yang harusnya menjelaskan langsung, bukan bagaimana menurut Anda? Jadi memang ketua DPRD ini menurut saya harus lebih gentle lagi lah, Bung Alil ya. Sama dengan kasus kemarin Indomart gitu. Terkadang beliau ini mencoba menghindar atau terkadang juga mengeluarkan statement-statement yang tidak akurat ya. Waktu kemarin demo terkait dengan Indomart itu bahwa kita harus, kalau begitu kita harus tutup, padahal tidak punya kewenangan DPR untuk menutup. Seperti itu, Bung Alil ya. Dia harus gentle, Bung Alil. Karena kan poinnya sekarang BK udah lepas, udah selesai tugasnya dia. Nah, dulu kan BK yang selalu diserang, kenapa belum ngambil keputusan? Nah, setelah dan tentu juga tidak cepat, dia harus kaji dia. Nah, sekarang ada di pimpinan DPR bagaimana dia membuat jadwal untuk paripurna dan itu korum, Bung Alil. Seperti itu. Jadi dimaklumi lah di dalam dalam DPR itu kan namanya juga lembaga politik, berarti kan ada beberapa partai-partai yang ada di dalam tentu punya kepentingan yang berbeda, dan di situ juga ada persoalan negosiasi apa dan ya bisa lah seperti itu, ya. Bagaimana ini supaya pertanyaannya Bang Ilo, kalau sumpama ini pimpinan DPR ini sudah korum, kemudian sudah ada putusan, tapi kalau di partai ini tidak mau diganti, bagaimana itu? Bagaimana? Kalau partainya tidak mau mengganti? Iya. Kalau saya itu kecil kemungkinan, Bung Alil. Kalau sudah besar, eskalasinya semakin besar, kecil kemungkinan itu partai bersikap seperti itu, Bung Alil. Ini karena memang masih masih dalam lingkup yang terlalu kecil. Tapi ketika dia sudah menjadi, katakanlah selalu saya katakan itu, ketika dia menjadi viral dan sebagainya, pasti partai mengambil keputusan. Nah, yang memang dikhawatirkan juga orang, misalnya Bung Alil, ada tadi bahasanya Ibu Lilis itu, misalnya nih, BK sudah mengeluarkan keputusan pemberhentian, Bung Alil. Pertanyaannya kemudian ketika dilakukan pleno, katakanlah paripurna, terus paripurna, setelah voting misalnya, katakanlah kalau memang itu dibutuhkan, lalu tiba-tiba lebih banyak yang tidak setuju dengan keputusan BK. Itu kan kata juga itu. Iya. Nah, makanya sekarang yang kita ingin tahu ini bahwa apakah paripurna itu hanya untuk mendengarkan saja, ataukah memang harus juga disetujui di pleno paripurna? Kalau disetujui di pleno paripurna, kalau tatipnya seperti itu riskan juga itu, Bung Alil. Iya. Karena bisa saja dengan sendirinya gugur juga tuh keputusannya kalau setelah dibahas di paripurna ternyata. Nah, ini membuat barangkali alot ini karena terjadi di lobi-lobi nih, Bung Alil. Analisa sementara saya seperti itu, ketawa ini Ipul ini atau apa, persoalan senior lagi barangkali. Siapa tahu seperti keputusannya KPU hanya berlangsung sehari saja, Bung, tapi itu kan dia sendiri yang dicabut setelah tanda kutip ada intervensi. Iya. Bagaimana Om Ipul? Iya, menanggapi ini. Iya. Kalau sumpama ini ada sudah dilakukan paripurna tapi di voting ini tidak jadi lagi. Iya. Bagaimana? Makanya kok bagero. Ya, ma pa questo ngenai. Iya. Ini barang.
ini barang seharusnya tidak usah terlalu dipublish lah, tidak usah terlalu dipublish, toh. Iya. Karena kan sudah ada ada lembaga di DPR yang menangani, toh. Dan konon kabarnya sudah HRD juga sudah mempersiapkan penasihat hukumnya. Artinya biarlah berproses secara hukum. Iya. Karena bagaimana ya, kita mau bilang persoalan tidak urgent, nah, dia bisa sedih berkomentar. Maka daki penting tanya atau mah, maka daki dina penting toh. Iya. Pertanyaan saya, apakah sebentar teman-teman adik-adik mahasiswa mau turun hanya tuntutan itu, tidak ada tuntutan lain, itu jangan sampai ada tuntutan lain. Ini persoalan ditunggangi oleh kepentingan yang lain, gitu. Itu. Ya. Jangan sampai karena kita belum tahu apa-apa tuntutan adik-adik mahasiswa, begitu. Ya, itu. Oke. Begitu sementara ya. Iya. Kalau Bang Ilo, Bang Cilo, ya, Cilo. Ini kan saya sementara mendengarkan. Iya. Nah, mendengarkan sebenarnya menarik ini. Apalagi kami ini kan dari Maluku Selatan, kebetulan HRD kan wilayah dapil kami di sini. Juga satu kampung beliau, HRD dan mantan desa kami. Sebenarnya masyarakat juga di sini banyak bertanya apa sih kasusnya sebenarnya. Itu yang pertama poinnya, karena kan kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Karena cuma langsung saja berita seperti ini diputuskan di BK bahwa ada sesudah seperti ini, ya kan? Nah, betul dia bilang kan Daiful tadi, sebenarnya terlalu di media sosial kan ini barang diolah, barang seolah-olah ada sesuatu yang terjadi. Yang kadang tadi bilang Bang Ipul itu kan Ipul bisa dibilang penting, bisa juga dibilang tidak penting. Iya. Ya kan? Karena mungkin media sosial terlalu menggiring. Karena jujur saya sampaikan bahwa masyarakat kami di sini khususnya Desa Silang atau Dapil Maluku Selatan itu kadang bertanya-tanya ada apa sebenarnya kok terlalu kayak drama begini. Terlalu ada drama-dramanya gitu. Cuma kan kita menunggu, bagusnya mungkin dari proses hukum saja. Kita menunggu apa hasil dari proses hukum nanti, karena saya dengar juga memang bahwa pihak HRD sudah mempersiapkan juga tim kuasa hukumnya. Ada kemarin berita juga kita lihat. Sehingga kami masyarakat yang tinggal menunggu apapun keputusan itulah yang terjadi. Iya. Baik dia misalkan di PAW atau apalah, tinggal menunggu keputusan itu. Kami ini masyarakat yang awam ya, artinya melihat, mendengar, apalagi kalau bisik-bisik tetangga kami di desa-desa ini seperti itu. Iya. Bang Ilo, silakan. Ya. Sebenarnya kita kan tidak terlalu mengetahui seperti apa tatib yang ada, Bung Alil. Yang jelaskan sekarang kalau kita lihat kenapa ada tuntutan seperti ini berkembang lagi sampai ke meminta kepada Ketua DPR untuk segera mundur dan sebagainya, ya Bung Alil ya. Itu mungkin hanya karena persoalan paripurna yang belum terlaksanakan sampai hari ini. Meskipun sebenarnya kalau andaikan misalnya di tatip itu juga harus meminta persetujuan di paripurna, nah itu kan yang seru nanti menurut saya. Sayang kita tidak tahu ya. Tapi kalau sebenarnya hanya untuk mendengarkan keputusan BK di paripurna, lalu paripurna tidak ada pengaruhnya, saya pikir pasti sudah rapat paripurna. Tapi karena paripurna ini ada pengaruhnya terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh BK, nah di sini serunya ini, Bung Alil. Kenapa belum sampai hari ini belum dilaksanakan dan belum quorum? Oke. Kalau begitu kita serahkan saja
untuk bagaimana pihak-pihak yang yang sedang ada di dalam problem ini, Bung Khalil. Kita ini di Ogi Baru Menyapa ini hanya tidak punya keberpihakan. Kita tidak berpihak, kita hanya netral saja. Cuma kalau kita tidak angkat juga ini, Bung Khalil, nanti juga menjadi pertanyaan kita loh kok. Kenapa tidak diangkat? Kenapa tidak diangkat? Padahal ini kan sudah menjadi isu yang cukup ini ya di daerah, apalagi sampai demo. Sama juga misalnya ketika ada demo lalu wartawan tidak memberitakan, kan pertanyaan juga loh, kenapa ada kegiatan yang seperti layak untuk diberitakan tapi tidak. Karena apa? Ini kan juga menjadi bahan edukasi ke depan bagi kita semua warga baru bahwa ternyata di DPRD itu ada lembaga, ada satu namanya Badan Kehormatan, dan Badan Kehormatan itu mempunyai kewenangan yang cukup. Ya misalnya kalau ada anggota-anggota DPRD yang melanggar kode etik. Nah sekarang kan orang masih banyak yang belum tahu itu. Nah dengan munculnya kasus ini itu menjadi bahan edukasi bagi kita semua. Saya pikir itu, Bung Khalil. Poinnya saya rasa kalau saya di situ, persoalannya nanti ke depan seperti apa, kita tidak masuk ke ranah itu, Bung Khalil. Karena kita tidak punya interest lah di situ mau siapa juga, karena yang pasti satu harus yang saya sampaikan bahwa untuk melakukan proses penggantian antar waktu itu prosesnya sangat panjang, tidak cukup kalau hanya 1 tahun. Oh begitu. Katakanlah misalnya DPP sudah ambil keputusan bahwa berdasarkan dengan hasil keputusan Badan Kehormatan maka DPP akan melakukan PAW dengan misalnya digantikan oleh si B. HRD ini masih punya hak secara hukum untuk melakukan gugatan yang bahkan yang dikeluarkan oleh DPP, Bung Khalil. Dan itu sangat panjang prosesnya sampai ada keputusan yang inkrah baru bisa terjadi. Nah, selanjutnya diproses lagi nanti di KPU lagi nanti lama dan sebagainya. Jadi ini masih panjang, Bung Khalil. Kalau kita mau berbicara PAW, tapi kalau saya substansinya tidak di situ. Substansinya ini adalah edukasi untuk semua bagi kawan-kawan yang diberikan amanah di DPR bahwa ada hal yang harus dijaga di situ, Bung Khalil. Seperti itu. Iya, ada Ibu Lilis ini, ada Rena ini. Pengalaman Alfamart sudah diputuskan, dibatalkan lalu diputuskan lagi. Iya, putus kembali putus nyambung ini. Putus nyambung nih. Ya. Lebih lobby hawanya mungkin lebih lobby ini. Oh iya. Jadi pada akhirnya nanti ini Bung Khalil, keputusan partai yang ini. Jadi biar tidak ada di bengkel kalau partai mengambil keputusan. Nah, coba lihat, cuma kita tidak tahu kan masing-masing partai punya aturan yang berbeda-beda. Ada kan alasan orang untuk diberhentikan katakanlah sebagai anggota DPR mungkin karena melanggar secara hukum yang sudah mempunyai status tersangka atau terpidana, atau 2 meninggal dunia, yang ketiga mungkin melanggar apa-apa gitu. Nah, kalau dia masuk di poin ketiga ini berarti ada dasar dari partai untuk mengambil keputusan, Bung Khalil. Dan ketika partai telah mengambil keputusan, ya tergantung apakah misalnya HRD bersama timnya untuk menggugat keputusan yang dilakukan oleh partai ataukah menerima. Nah itu pastinya seperti itu, Bung Khalil. Mungkin ada komen-komen di bawah yang mau disampaikan, silakan. Iya, bisa kita berkomen atau mau gabung di Komal kita, mungkin ada komentarnya yang mau disampaikan, silakan. Iya. Jadi tabe, Bung Khalil tabe. Silakan. Kailam. Kailo. Ada kemungkinan bisa jadi dasarnya ini orang melapor karena malu karena malu. Kalau HRD diberhentikan dari DPR kan malu juga, gitu. Iya. Malu juga. Nah, masyarakat baru mengharapkan kemajuan, toh. Ternyata kemaluan dengan kemajuan itu selisih 1 huruf, Ya apa sih beda itu? Iya, diganti J jadi L. Ya. Iya di. Masyarakat baru mengharap kemajuan. Ternyata yang viral kemaluan, bukan kemaluan ya, double malunya. Sorry astaga, kemaluan.
Ya, jadi bagus juga ini Bung Alil. Jadi ada juga canda-candanya ini Bung Alil. Ya. Oke, saya pikir sekarang kita tunggu saja karena hari ini ada kegiatan aksi dan dari kegiatan aksi ini pasti nanti ada diskusi, ada pertemuan nanti. Nah kita lihat lagi bagaimana kebesaran hati teman-teman kita yang ada di DPRD untuk menerima pendemo ini dan memberikan penjelasan-penjelasan yang saya sebenarnya hanya mau tertarik ini mau mendapatkan sebenarnya tatipnya ini Bung Ali. Bahwa kalau ternyata keputusan BK ini tetap harus diplenokan untuk mendapatkan persetujuan bulat di DPRD, nah itu yang seru karena pasti di situ berhitung-hitung orang. Iya. Kamu lihat 25 pilih suara berapa ini? Misalnya 15 dengan 10 kah? Atau apa kan ini? Dan di situ asiknya di situ ada game di situ Bung Ali. Sama ini kalau kita mau kembali lagi pemilihan bupati melalui DPRD, maka DPRD ini suaranya anggota DPR suaranya mahal ini Bung Ali. Iya kan? Nego-negonya pasti di situ karena tadi bisa saja keputusan itu gugur lagi dengan sendirinya ketika dia di pleno dan jangan sampai kalau dia tertutup bisa saja nanti tidak siapa yang tahu kalau tertutup bisa saja orang-orang BK yang tadi sudah mengambil keputusan kembali meralat keputusannya kalau plenonya tertutup. Iya. Kan seperti itu. Jadi ini kan bagian dari game-game saja. Game-game seperti itu kan kadang yang muncul. Saya ingat dulu pemilihan wali kota Makassar Bung Ali. Pemilihan wali kota Makassar Pak Ilham Arif Sirajudin dulu kan selisih 1 Bung Ali. Sudah dihitung-hitung ini. Lawannya pasti menang. Kenapa bisa dikalah selisih 1 di putaran kedua Bung? Ternyata ketika di ke toilet ketemu dengan Pak Ilham di situ berubah pikiran. Menang 1 suara. Aduh. Pasti hitung-hitungannya begitu Bung Alil. Andai betul-betul di pleno itu tetap harus mengambil keputusan suara terbanyak ya Bung Alil ya. Iya. Oke. Ada yang lain lagi yang perlu kita bahas selain ini Bung. Iya, ini Ibu Lilis ini gini. Ada komennya ini Ibu Lilis ini. Bagus juga ini bergulir saja terus sampai periode berakhir. Hingga pileg lagi dilaksanakan. Iya, kalau mau bahas tatip dan kode etik kode etiknya BK tentukan waktu ngopi dulu. Oh begitu deh. Iya. Apalagi kapan nolnya jok kamu PK pengeru gaji di meskipun sudah ada keputusan BK tapi nolnya jok kamu pero gaji kapan. Iya. Oke, Om Ipul. Iya. Jadi tabe. Saran saya bagaimana kalau kita apalah penyampaian aspirasi bagaimana untuk kons masuk cepat supaya banyak menyerap tenaga kerja. Itu lebih penting barangkali. Jadi saya mau tanya gini Bung Ipul. Siap. Jadi kita ini termasuk salah satu yang pro cons untuk back to baru. Asik. Welcome. Wah, jadi berarti ada satu aktivis dengan syarat proporsi tenaga kerja lokal harus lebih banyak dibanding tenaga kerja dari luar. Iya. Mantap. Itu. Ada syarat. Cilo, setuju kons. Baru. Kalau menurut saya kan sangat setuju. Karena kenapa? Sangat. Perlu dipahami bahwa di sekarang ini kalau teman-teman ini kebanyakan sarjana tidak punya pekerjaan, itu pertama. Ketika ada kons, itu pasti otomatis banyak. Jangan garuk kepala Pak Ipul. Saya bilang Kak Ipul. Besar porsinya untuk lokal daripada luar. Itu wajib karena apalagi sekarang orang sekarang ini berlomba-lomba untuk urus P3K-nya. Tapi perlu dipahami masih banyak teman-teman yang selesai sarjana anggaplah di Al-Ghazali itu diam tinggal tidak punya pekerjaan karena memang tidak ada pekerjaan di baru yang bisa kita kerjakan. Betul. Kita mau UMKM, kegiatan UMKM paling tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mati. Apalagi mau dikerjakan. Betul. Artinya poinnya Pak Cilo ini mendukung PT Kons kembali ke baru. Betul. Berarti Pak Jadi Cilo, nanti kalau tiba-tiba ada timnya
tiba-tiba ada timnya nanti PT Kons Iya. yang mau menginventarisir Bung Alil siapa-siapa aktivis-aktivis yang mendukung ini Konsbank baru kan ada data-data, ada Bang Ipo, ada Bung Ipo, Siap. Bung Cilo. Karena saya dengar ada juga yang tidak. Nah, saya bilang yang bilang tidak ini jangan dulu lah. Jangan sampai seperti lagi kemarin. Untuk apa kita selalu berteriak-teriak bagaimana menghadirkan investasi supaya daya beli masyarakat, tenaga kerja terserap, kalau tiba-tiba sudah ada lagi mau dibikin kaget-kaget lagi. Nah, saya ingat dulu saya itu Bung Alil terkait dengan Kons itu. Mage Bung Alil. Iya, nah apa yang kasih cele-cele? Tidak anu jadi kan tidak delay gitu, tidak. Agak delay saya dengar. Agak delay. Iya. Jadi tabe di. Iya. Tabe. Berarti Bang Cilok mau sampaikan ini bahwa banyak Sartika di Baru ya. Apa itu Sartika? Sartika. Agak sih Sartika. Sarjana tidak kerja. Iya. Sarjana tidak bukan. Sartika. Anak nama anak sedih tuh. Yang penting tanya Dewi Sartika. Ya, tapi kan ada lagi mau program sarjana pendamping desa ini Bung Alil. Siapa tahu ada yang tertarik ini. Seperti ada salah statementnya kemarin Wamen itu bahwa akan dibuka lagi kembali. Cuma salah selerinya kecil Bung Alil. Iya, 1, berapa gitu? 1,8. Oh, 1,8 deh. Oh, iya. 1,8 antara 1,8 dan 2,2 ya. Oh, iya. Ini ada mulai di sana. Di maring kalinga meniki bawa dekna tole mendaftarkan usia itu. Jadi men-share informasi saja kepada anggota-anggota. Ya cocok metode jama-jama ya soele si bawon ni mak. Iya. Ini mulai di Sam. Kalau porsi tenaga kerja setuju harus putra daerah. Jangan lupa putra daerah jangan harus punya iya betul. Jadi jangan lupa putra daerah harus punya skill atau keahlian. Nah, iya. Jadi nanti wawancara Ipol itu bikin beritanya. Ada kan asosiasinya itu Ipol juga, apa sih namanya? Yang tenaga kerja itu. Serikat. Serikat Pekerja Baru ya. Pekerja seluruh Indonesia, KSPSI. KSPSI Baru mendukung. Iya. Kons kembali beraktivitas di Baru, ya kan? Enggak lama dihubungi sudah Bung Ipol itu sama PT Kons itu. Iya. Tabe. Saya rencana Kailo sama teman-teman saya diskusi tadi malam ada beberapa lembaga kita mau konferensi pers mengenai Kons. Bagaimana untuk begitu. Oh iya. Ya, tapi perlu juga memang Bung Alil cari dulu konfirmasi dulu dengan Kons bahwa apakah memang betul, jangan sampai ini info-info ini kan hanya berseliweran di media sosial tetapi Kons sendiri kan belum pernah kita dengar statementnya. Kalau sudah ada statement jelas dari penanggung jawab Kons khususnya untuk di Baru mengatakan bahwa iya memang dia akan berencana untuk kembali ke Baru, apakah dia packing plan ataukah produksi, baru kita bisa bersikap. Seperti itu barangkali, jangan sampai ini kasakusuk maka ada welcome napa dek agak rencana bunga. Tapi kalau kita lihat dari pembicaraan di media sosial sepertinya memang ada upaya untuk kembali. Tapi ya jangan sampai tak selesai aku mulai lagi pro dan kontra kan Bung Ali. Seperti itu. Iya, nasi tahu maka pertama nih lo kasih ajana na pecel kasih napa. Tak selesai tahu. Saya tahu matu makada bahaya meto. Apalagi kau sengero informasi matu Kons makada mega itu biasa pengusaha Cina ku baru tapi dia nama lampes namanya gaman. Engkau biasa ku pas saya Pungalil. Iya. Pak Balu es mambo, es liling. Iya. Wah itu nama itu. Yang kasih itu cayo bahaya untuk. Iya. Saya memang Baru tidak ada Cinanya ya.
Iya. Tidak ada Cinanya. Tapi ada kampung namanya Tampu Cinai. Iya. Agak sabak nerne ya sengi kampung Cina kutan itiri ajar. Tampung. Bisa jadi orang Cina masuk baru karena sudah ada tempat penguburannya di Tanah Tiri aja, Tampu Cina ya. Iya, Tampung. Iya, ada di sana. Iya. Iya, ini buat Rena ini. Bung Ipul cocok buat grup komedi. Iya, mulai dia Sam. Kami juga di KSS Bogor Timur mau balik kampung. Jadi tanda tanya nilai income pekerja berkesesuaian bersesuaian tidak? Oh, sesuai tidak? Nilai income pekerja ya. Yeah. Tapi kalau kita lihat memang Bung Alil ya, itu kan investasinya Kons di Baru sebenarnya luar biasa, sudah besarnya Bung Alil ya. Dia sudah melakukan pembebasan lahan itu di sekitar di beberapa kelurahan ya, terutama di kelurahan Sepoe dan kelurahan Mangempang. Tidak mungkinlah aset yang sudah begitu besar ditinggalkan begitu saja Bung Alil. Jadi saya pikir tetap ada upaya ini yang dilakukan untuk bagaimana dia bisa back. Nah sekarang persoalannya memang bagaimana kesiapan daerah untuk melakukan upaya-upaya mempermudah Bung Alil ya, terutama dari perizinan kemudian dan sebagainya, termasuk masyarakat baru juga ya, itu tadi bahwa bagaimana kita welcome, karena terus terang saja kita ingin jujur bahwa di Baru ini satu persoalan utama kita itu adalah rendahnya daya beli. Kita bisa lihat di pasar-pasar, kita bisa lihat di kafe-kafe dan sebagainya ya. Oleh karena kehadiran investor di Kabupaten Baru terutama yang produktif ini sangat kita butuhkan Bung Alil. Iya, apalagi saya dengar dengan catatan bagi teman-teman pemerhati saya dengar ini Bang Ilo, yang pemerhati lingkungan dengan catatan menurut kita bahwa tetap mengikuti prosedur yang ada, SOP yang ada, mau lebih itu aja. Iya. Ini apalagi nih Bang Ilo, saya dengar ini ada akan dibuka nanti ini kursus alat berat ya, alat berat yang akan dilakukan oleh Pemda Baru. Jadi pelatihan ada katanya 200. Jadi saya pikir informasi itu sangat bagus Bung Alil. Jadi apa yang kita perjuangkan selama kita komal di sini, di mana kita selalu berbicara dengan teman-teman saudara-saudara kita orang Bugis yang ada di rantau, di mana-mana rata-rata mereka mengatakan bahwa dia bekerja karena dia punya skill. Skill apa yang dibutuhkan di sana ya, misalnya loader, electrical, operator alat berat dan sebagainya. Nah ini las ya. Ini menurut saya pengetahuan atau skill yang memang harus dipersiapkan oleh daerah. Saya selalu mengatakan begini Bung Alil, kalaupun untuk sementara kita tidak bisa menyiapkan lapangan kerja yang besar, paling tidak kita membekali anak-anak baru ini dengan skill yang cukup sehingga ketika dia keluar dia hanya tidak menjadi buruh tapi dia bisa memegang peran penting di perusahaan-perusahaan tambang yang lagi tren sekarang di Indonesia Bung Alil ya. Seperti itu. Saya ingin mencontohkan bahwa ada anak-anak dulu di bawah saya waktu saya buka usaha cuci mobil, 3 orang di situ bersaudara Bung Alil. Dia hanya tamat SMA saja. Tapi sekarang ketika dia pulang luar biasa, gajinya semuanya sudah di atas 12 juta per bulan Bung Alil. Itu di luar ketika dia lembur atau dapat bonus dan sebagainya. Jadi saya pikir, nah apa keterampilan yang dia bawa itu cuma las Bung Alil. Las saja. Las. Iya. Ada kemenakan saya itu sekarang berangkat lagi kemarin ke Ternate itu dia hanya bawa 10 roda. Tapi gajinya 14 Bung Alil. Padahal kalau saya tidak salah tidak tamat SMA itu, SMP aja. Tapi dia punya pengalaman Bung Alil. Seperti itu. Nah inilah yang harus dibekali oleh pemerintah. Jangan takut karena ketika dia kerja di luar, uangnya juga kan kembali ke Baru, kirimkan orang tuanya. Ada salah satu contoh kemarin yang kita kenal di Komal ini, dia kerja di Kalimantan Bung Alil. Andi Gani. Tapi uang rajin dikirimkan orang tuanya, dibuatkan kios di Pasar Matirwali. Kan seperti artinya kembali juga ke Baru Bung Alil. Jadi baguslah, mudah-mudahan itu direalisasi karena itu bagian dari perjuangan kita di sini boleh. Jadi contoh kasus di Pelabuhan Garongkong itu kalau ada kapal yang 4-5 ribu GT Groston yang pakai
kren di atas kapal itu, mulai adanya adanya sandar kapal besar di Garongkong sampai sekarang belum ada operator kren yang bekerja di Garongkong itu. Asal ada kapal masuk pasti didatangkan dari Makassar. Nah pertanyaannya Bung Halil, informasi yang kita sampaikan tadi, rencana mau ada kursus alat berat apa? Jangan sampai berat dilaksanakan gitu. Berat dilaksanakan. Iya. Kan kemarin kita punya mimpi Bung Halil ya. Kita punya mimpi bagaimana BLK yang ada ini dilakukan reorientasi lagi ke depan sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, setelah kita identifikasi kemarin peluang-peluang misalnya di pertambangan, di industri kapal dan sebagainya, itu kan ada pertama kan ada yang namanya operator alat berat. Alat berat itu bisa eskapator, bisa 10 roda, bisa lebih dari itu lagi ya Bung Halil ya. Prime dan sebagainya. Dan kemudian ada juga elektrikal itu yang menyangkut persoalan kelistrikan, mengerti memahami itu. Kemudian ada las, ada loader lagi, apa istilah-istilah kemarin itu yang disampaikan oleh Andi Gani itu yang sudah bekerja. Nah sekarang menarik yang disampaikan tadi oleh Bung Ipul, Bung Halil, karena di depan mata kita kan punya pelabuhan ini Bung Halil. Nah kita sudah bicara kemarin dengan senator kita Pak Andi Waris, bagaimana pelabuhan curah kita yang ada ini diperjuangkan karena masih punya banyak kelemahan. Pertama, kita tidak punya terminal kontainer. Kita belum punya alat yang cukup untuk bongkar muat, Bung Halil. Karena itu bukan juga barang-barang murah, mahal semua itu. Nah, yang ketiga tadi yang disampaikan oleh Ipul bahwa kita belum punya tenaga yang orang lokal yang mampu mengoperasikan itu. Nah, itu juga barangkali bagian nanti yang harus diajari ke mereka yang sudah punya sertifikasi supaya kita ini di pelabuhan kita jangan kita hanya menjadi buruh itu saja, tapi bisa naik level begitu barangkali ya, Bung Ipul ya. Iya. Betul. Jangan sampai jadi buruh Ji. Kemarin itu Bupati dengan PT Semen Tonasa, Bung Halil. Jangan sampai nanti memang mobilisasi di pelabuhan curah di sana semakin bertambah lagi sehingga ya bisa berdampak terhadap pemuda-pemuda yang ada di sana, Bung Halil. Ini ada Asri Alia. Assalamualaikum, selamat pagi baru kampung kesayanganku. Wah. Iya, ada Mulia Disam ini. Sebaiknya dibentuk forum komunikasi KKSS baru di perantauan seluruh Indonesia. Wah, ini KKDB. Maksudnya barangkali ya. Iya. KKDB ya. Kalau KKS itu lebih ke Sulawesi Selatan ya. Kalau baru Ipul KKDB ya. KKDB. Okay. Apalagi kepanjangannya KKDB itu, Pul? Kerukunan Keluarga Daerah Baru. Oh, asing kepanjangan. Ada istilah lain dari Kerukunan Keluarga Daerah Baru? Jangan kasih. Ada tapi ini banyak sekali penonton. Oh iya. Ada tapi ini banyak pemirsa. Jangan Pak. Kampungku daerah bencana. Kampungku daerah bencana. Daerah banjir. Jangan dulu dikasih keluar. Oke, jadi kalau di daerah baru itu punya khusus ya organisasi daerah namanya KKDB, Kerukunan Keluarga Daerah Baru. Dan itu mungkin sudah ada hampir barangkali di seluruh provinsi sudah ada itu ya, boleh. Iya. Karena kelihatan kalau ada acara saudagar Bugis baru itu rata-rata dipenuhi oleh teman-teman dari KKDB. Oh. Seperti itu, Bang. Ini ada pas kali ini. Untuk wilayah Jakarta daftar di mana? Berarti orang baru. Mau mendaftar. Nah, ini kalau saya tidak salah ketuanya sampai hari ini masih siapa ya yang punya misi Pasaraya ya? Siapa itu? Haji Yasin Aziz. Iya itu masih ketua pusatnya ya. Siap. Iya. Ini Ibu Lilis ini orang baru yang mampu mengoperasikan alat berat itu banyak bekerja di luar baru. Iya. Iya, betul. Iya. Ada Mardi nih, tapau nih Bang Ipul.
Iya. Om Bek Ari, salam dari Ogi Baru Aurange di Samarinda, sehat-sehat semua. Wih, Samarinda. Samarinda, luar biasa Bang Ali. Ini Om Bek Ari ya, selamat bergabung. Ya, mungkin di penghujung acara kita pagi ini, mungkin ada yang mau disampaikan ini, Om Cilo sama Om Ipul. Ya, Om Ipul dulu, ya. Ya lanjut ya. Oh, ya, lanjut Nanti, ya. nanti. Iya. Ada nih Andi Pak Joka, ya. Om Bek Ari, aku pernah tinggal di Aurange, mantan istriku Rantoe. Oh, begitu. Toe kampungnya Cokas, Toe di. Iya, kampungnya, iya Sido. Di Sido. Iya Sido, daerah Sido ya. Oh iya. Kegiatan apa ini di mana tadi itu di Kalimantan Bung Alil ya? Di Samarinda, di mana? Oh Samarinda. Iya. Ini Om Ipul andalanku, Ida Saidale. Oh iya. Dari mana ini brother satu ini lama baru muncul ini Bung Alil. Iya. Ida Said Dalle, aduh. Iya. Siapa tahu ada mau komen-komen silakan. Iya. Saya undang Ki. Ya. Jadi untuk semuanya yang masih stay bersama kami, saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 9:40 menit. Ya, jadi mungkin ada yang baku janji pagi ini. Ya, siapa tahu ada janji tak dilupai, ya kita ingatkan. Ya, mudah-mudahan ya aktivitasnya lancar semua. Ida Saidale. Ya, masih terkejar lah Bung Alil. Biasanya kalau ada janji jam 10, sekarang kan masih ada waktunya kurang lebih 20 menit ya Bung Alil ya. Untuk menepati janji, karena menepati janji itu kan bagian dari menumbuhkan kepercayaan. Kalau dalam dunia bisnis itu penting sekali Bung Alil, tepat janji on time kata orang ya. Janji itu adalah hutang. Iya Bung Alil. Iya, Ida Saidale, siapa ini? Iya kan Dailo laman anda komunikasi. Oh iya. Oke Bang Ilo, saya ada janji katanya sama Bang Ilo merasa kak sedih. Ya naro ya lo singa ro Bung Alil. Nah. Oh iya kak. Iya. Iya. Ada Andi Pajoka, kenapa pemerintah baru tidak terlalu difungsikan itu pelabuhan Aurange? Tahun 90-an ramai sekali. Oh. Nah, berfungsi kan Aurange? Berfungsi jika apa dia? Berfungsi. Pelni di situ. Iya, Pelni. Iya kalau tidak salah. Pelni. Pelni di situ. Apa Binamu? Apa kapal apa sih namanya itu? Binaya. Binaya, betul. Cuma memang kalau saya tidak salah waktu saya kemarin dimintai untuk informasi waktu rapat Pelni dengan senator kita, ternyata memang kalau saya tidak salah informasi dari Pak Kadis waktu itu, Pak Kadis Perhubungan baru, kalau Aurange itu pengelolanya provinsi Bang Alil. Oh begitu. Iya, provinsi yang kelola itu. Oh, saya kira. Nah, beda sekarang pelabuhan kita di Baru, pelabuhan penyeberangan, itu sudah daerah yang mengelola. Nanti Ipul bisa kasih informasi buat saya untuk lebih jelasnya. Kalau pelabuhan penyeberangan feri, yang Gerongkong. Beda dengan Curah. Kalau Curah itu Pelindo ya. Ya, silakan Pelindo. Ipul, bagaimana? Kalau pelabuhan penyeberangan masih dibawa ASDP. ASDP ya. ASDP. Oh yang ke ada nih operatornya ya. ke Batu Licin ya. Iya.
ke Batu Licin, ya. ASDP. Oh ini siapa lagi? Mulyadi Sam. Janji itu adalah Dalek Magalete. Ada Kak Mail Beruang. Pelni masuk Awarangi Bontang. Oh iya. Kemudian GWSKP Pool Pelindo. Oh Pelindo itu yang ada di Curah. Semen Curah kan? Ya, bukan Semen Curah, Pelabuhan Curah. Oh Pelabuhan Curah ya. Ya, yang batu bara semua di situ, nanti nikel apa ya. Sebenarnya pelabuhan penyeberangan kita ini bagus, Bung Olil. Cuma kan rutenya kalau saya tidak salah masih KM Awu-Awu ya, Ipul ya. Belum ada Bung Ipul. KM Awu-Awu dengan Dharma Peri. Dharma Peri itu rutenya kemana itu? Garongkong Lamongan. Tapi kan pernah berhenti istirahat itu, break. Maksudnya apa? Sekarang masih jalan atau bagaimana? Ya jalan-jalan ya. Tetapi tidak apa namanya. Lama baru apa namanya. Mungkin 2 minggu ya. Dan juga pelabuhan kapal feri itu kayaknya bagaimana ya, berapa tahun itu. Dulu hanya berapa jam gitu. Bertambah sekarang jamnya. Maksudnya jarak tempuhnya begitu. Iya. Semakin lama. Semakin lambat. Oh semakin lambat. Ya, itu berarti kapalnya sudah kapal tua itu. Kondisi kapal sudah apa namanya ya. Tapi saya lihat waktu pada pertemuan ASDP dengan Bupati meminta KM Awu-Awu itu diganti lagi yang lebih bagus. Maksudnya tidak cocok lagi sekarang kan. Nah, mudah-mudahan ASDP bisa. Tapi saya sudah tanya Pak Senator kita, kalau bisa ke depan itu diundang juga ASDP karena dia operator di itu tadi pelabuhan penyeberangan ya. Iya. Kan jangan hanya jadi janji-janji saja, katanya kapalnya ingin diganti, perinya, terus infrastruktur. Ya, jadi lewat kesempatan ini saya ingatkan Pak Sekda, karena tanggal 1 Mei kemarin ada 60 buruh untuk memperingati May Day. Pak Sekda mengatakan bahwa tidak lama lagi ada kapal, makanya para tenaga kerja, para buruh di dalam pekerja berbunga-bunga hatinya, Kodong. Nah sampai sekarang belum ada kapalnya. Itu. Oh iya. Mudah-mudahan. Jadi memang yang begitu itu harus di follow up terus, Bung Olil. Harus diikuti terus, diingatkan lagi kembali. Karena saya dengar kan pernah juga dirintis itu bersama kerjasama dengan siapa, Sejapar ya, dulu ya, pernah ya. Tapi sampai sekarang juga belum jalan. Nah, maksud saya SDP ini kalau memang ada yang lain yang lebih serius ya dibukakan jalan. Saya kira ada dulu juga itu yang ke mana? Lamongan kayak itu. Apa kayak itu? Dharma Peri Lamongan ya. Oh, Peri di. Iya. Dharma Kencana kah kalau tidak salah itu. Iya. Oh ini ada Kamal Beruang. Semoga kami Dharma Kartika masuk juga di Gerongkong. Wah ini KM kapal muatan itu bacanya KM. Oh KM wase KM kamu. Dharma Kartika. Oh KM Dharma Kartika. Wase kamu. Wase kami. Oh KM. Oh, demi itu nang maka aku tuh ya kok sangat mapasawa med nang kata kapal lah. Apa ada ya mapamula mo pa sampai wali mapamula mo pa sampai wali kapala aju sangi upake lo Kalimantan bungali jadi bisa pero KM sampai wali kalau kan sampai lo kapal muatan. Muatan Pak mau mabok kah aku mana? Iya kan. Majolor lagi namanya dia mabok kah sedih. Ini katanya sedikit kalau ada saya mau sampaikan. Karena saya lihat PT-nya senator kita. Beliau memperjuangkan bagaimana pupuk petani. Yang jadi persoalan di sini lupa saya sampaikan baru saat ini. Apa itu? Petani tambak itu juga pupuk. Iya, betul. Nah petani tambak
tidak bisa membeli pupuk subsidi, tidak bisa, karena tidak ada RDKK. Nah, jadi otomatis petani tambak itu kadang kalau perlu pupuk dia beli per saknya 500.000 yang non subsidi, itu perlu itu. Iya. Saya pernah usulkan ke dinas, katanya belum ada untuk petani tambak RDKK-nya sampai pusat. Jadi sekarang itu banyak tambak yang menganggur karena susah beli pupuk, sementara murah ikan itu. Artinya tidak seimbang operasional dengan penghasilan. Dengan penghasilan itu, karena persaknya itu 500.000 kalau pupuk non subsidi itu. Iya. Oke. Terima kasih informasinya, Bung Ipul. Jadi rencana itu Pak Andi Waris Oktober nanti kemungkinan dia ke Baru. Kita ajak dia untuk ketemu dengan leading sektor yang terkait dengan dia sebagai komite 2 ya Bung Alil ya. Iya. Kemarin kita sudah bicara misalnya Dinas Pertanian, kemungkinan juga PDAM itu sebenarnya lebih untuk kita mau kunjungi yang ada prospek katanya untuk bisa dibikin bendungan itu yang di air terjun Tomagelie ya. Seperti itu. Kemudian Pak Andi Waris sudah menantang sebenarnya kemarin Pak Kadis. Ini baru saya mau telepon Pak Kadis kalau bisa membuat proposal terkait bagaimana upaya mengatasi banjir itu, dan dia siap mengawal di Jakarta, maksudnya dengan kementerian terkait. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Pak Kadis. Jadi mudah-mudahan juga nanti kalau Pak Andi Waris datang bisa ditemani oleh Bung Alil, kemudian juga Ipul sebagai juniornya kan, kita kan senior, tapi dari situ maka ada senior nak toh. Kakanda. Kandanya. Wariskan pakai istilah senior. Yana apa aja sih lo makada senior. Nah, jadi nanti kita temani, kita dampingi untuk ketemu, bahkan dia kalau bisa sih sampai ketemu juga dengan Bupati ya, karena terkait dengan siapa tahu ada proposal pengajuan dari daerah ini yang perlu dikawal oleh DPD RI kita. Nah, itu mungkin nanti saya minta Bung Alil, kemudian Ipul dan saya nanti kita temani Pak Andi Waris kalau ada di Baru, karena rencananya mau lanjut ke Luwu Utara. Saya temani mungkin sampai di sana, kemudian bermalam di Wajo. Saya rencana juga untuk kasih silaturahmi dengan Bupati Wajo, karena Wajo juga ini kalau persoalan banjir jangan ditanya. Karena kalau meluap Danau Tempe, aduh tidak ada ampun. Seperti itu. Iya, ada Mardini. Semoga bukan hoax, Bung Ipul. Iya, Adrena, semua yang berhubungan pasti akan terganti dengan bunga yang baru, Bang Ipul. Oh, jadi semua yang berbunga itu pasti akan terganti dengan bunga yang baru. Yang penting bunga bangdi. Kalau bunga bang mah terganti dengan bunga agen. Iya, ada Mulia Desa ini ekonomi baru potensinya tinggi. Banyak orang tua santri datang di Mangkoso untuk promosikan baru. Oh iya. Iya. Apalagi kalau santrinya itu Mangkoso. Jadi saya lihat ini Bung Alil, mudah-mudahan statement dari Menteri Keuangan kita yang baru, Bapak Purbaya Yudi Sadewa ini, Bung Alil, memberikan angin segar. Kita ulangi terus ini Bung Alil ya, supaya ada semangat pemerintah daerah untuk memprogramkan kembali kegiatan-kegiatan yang tidak sempat dilaksanakan karena persoalan efisiensi. Karena jelas-jelas Menteri Keuangan yang baru ini telah mengatakan bahwa ada kemungkinan mereka tidak memotong lagi dana transfer ke daerah, bahkan kalau bisa ditambah agar serapan anggaran di daerah bisa lebih besar lagi, sehingga upaya geliat ekonomi bekerja dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik lagi. Saya pikir ini harapan yang luar biasa nih Bung Alil ya. Mudah-mudahan seperti itu, sehingga banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh Pak kontraktor. Iya. Kemudian juga ini kegiatan-kegiatan kesempatan juga ini masyarakat di Baru ini dalam 2 minggu ini kan ada ini musrembang tingkat desa, tingkat kelurahan. Jadi kesempatan untuk mengusulkan ini
beberapa mungkin apa yang mau diusulkan di daerah di desa kemudian di kelurahan bisa supaya nanti dibangun oleh pemerintah. Iya. Perlu ya Bang Ilo. Apa kok dek aku usulan? Iya. Apa kok Betul, perlu, sangat perlu sekali. Iya. Jadi nanti minggu depan Bung Alil ya, karena mungkin kita juga semua tutup ini. Saya minta mungkin Ipul bisa kasih informasi yang cukup ya terkait dengan Wempubu ya. Kita akan bahas di minggu depan juga itu bagaimana menyelamatkan Wempubu yang punya sejarah besar terhadap baru ini yang permandian yang ada di sana Bung Alil, supaya nanti kalau anggaran kita cukup di 2026 ini bisa diperbaiki kembali. Kita mungkin ngambil foto-foto terbaru, apakah bagaimana lah kita berkoordinasi untuk melihat itu mulai, karena ini kolam renang yang ada di sana punya sejarah ya, punya sejarah di masa kecil orang yang lahir di tahun 60-an 70-an pasti menikmati itu di sana. Dan kolam renang di sana itu standar nasional Bung Alil. Jadi kayak kita KONI itu kalau mau olahraga latihan renang kita kan keluar daerah, padahal kita punya kolam ini Bung Alil, dan itu sertifikat Bung Alil, sudah pemerintah daerah yang punya. Nah sayang menurut saya kalau pemerintah sekarang itu tidak mengembangkan. Insya Allah hari Senin kita bahas itu Bung Alil di Komal kita. Iya. Oke, kita cukup sampai di sini dulu untuk bincang kita di pagi ini. Makasih banyak ini Om Ipul sudah gabung. Tadi juga ada Cilo juga ada gabung. Ya, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, kalaupun ada canda-candaan kita mohon maaf ya, mungkin ada canda yang kelewatan. Iya. Malah lebih rekena. Karena Komal ini tiada canda tanpa kehadiran Ipul kan. Iya. Ya, kalau ada Ipul pasti ada canda seperti itu. Makanya ya luangkan waktu lah setiap hari juga untuk bersama kita di sini Bung Alil ya. Iya. Jangan cuma karaoke saja terus. Iya. Supaya ya sarjana itu tidak nganggur kan Bung Alil. Ya. Ini kan bagian dari sebuah pekerjaan ini. Sartika. Saya nih sudah mau keluar ini, mau pergi nonton ini, mau melihat apakah betul ada kejadian di depan ini, Bung Alil. Sambil tadi mau ke apa itu gelarnya? ST. Apa itu? Sarjana TikTok. Wah, engkana tuh engkana KPK TikTok. Intel TikTok ada Tommy. Ini tuh sarjana TikTok lagi. Oke. Makasih banyak ini. Iya, makasih banyak. Iya. Yang sudah bergabung bersama kita di pagi ini, makasih banyak atas kebersamaan tak semua. Iya, sehat-sehat Ki bersama dengan keluarga. Dari Jalan Semangka nomor 95A Bungi Lalabata, Tanda Tira Laut, dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.